Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Ternyata, kasus chat tak senonoh Rizik masih berlanjut. Sentil Denny Siregar jahil. Ditulis oleh tim redaksi dari berbagai sumber. Bagian media sosial Denny Siregar ikut memberikan respon atas pernyataan dari aparat kepolisian yang menyatakan bahwa kasus dugaan chat yang menyeret eks-pentolan FPI Habib Rizik Syihab dan Firza Husein masih berlanjut. Melansir dari laman Warta Duta, Denny Siregar pun merespon kabar tersebut dengan reaksi yang jahil. Seperti dilihat dari akun Twitternya pada Rabu 8 September 2021 sambil melampirkan emotikon tertawa Denny mencuitkan yang bikin orang ngakak. Wow. Diketahui sebelumnya Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran menegaskan bahwa kasus chat balada cinta yang diduga antara Rizik Syihab dan Firza Husein masih dalam proses penyidikan. Dalam YouTube, Deddy Corbuzier itu mengatakan, itu kan masih dalam proses penyidikan. Sementara itu, Deddy pun memastikan apakah kasus tersebut sudah dihentikan melalui surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Kapolda pun menjawab dengan tegas, masih proses penyidikan, masih jalan terus, biar saja itu kan, ucapnya. Lebih lanjut, ia mengaku tidak ingin mengomentari suatu kasus hukum yang masih dalam proses penyidikan. Pasalnya, bila dijabarkan lebih jauh, akan membangun opini publik yang tidak baik. Kata Kapolda Fadli, biarkanlah nanti apa mekanisme criminal justice system berjalan. Jadi kita jangan mau membangun opini di luar daripada mekanisme itu. Biarkan nanti keadilan itu bisa diperoleh secara maksimal melalui jalur itu. Adapun sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencabut surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 kasus dugaan chat mesum Rizik Syihab pada Selasa 29 Desember 2020. Saya pikir pasca tersandung kasus chat seks itu, Rizik akan kehilangan pendukung karena sudah ada contoh yakni AA Gim yang hanya karena poligami kemudian auto ditinggal oleh jamaahnya. Tapi si Rizik ini berbeda, meskipun ia tersandung kasus pelanggaran norma asusila dan juga dideportasi pula oleh kerajaan Arab Saudi, para kadrun tetap memujanya. Sebenarnya kalau mau logis, Rizik lebih takut soal chat ini, makanya lebih punya alasan kuat untuk kabur. Ini terkait nama baik. Bayangkan, katanya ulama, akhlak dianggap baik, tapi terlibat dalam hal mesum, ibarat kepala disambar geledek. Saat menantang pihak lain, Rizik tidak takut karena punya massa. Soal hal mesum ini beda cerita, pendukung tidak bisa menolong. Malu diketahui dan ditertawakan seluruh orang di dunia ini. Martabat hancur berantakan. Apalagi isi chatnya sungguh keterlaluan fantastis. Makanya lebih baik menyerat nama Ahok sebagai alasan untuk kabur ke Arab Saudi. Ucapan Rizik kapan bisa dipercaya? Sewaktu pulang, apakah ada yang mencatat berapa kali kubu Rizik sudah berbohong? Sakit tapi ngaku sehat. Hasil tes swab dirumorkan positif tapi dibilang fitnah. Bahkan, saat pendiri FPI itu pulang ke tanah air dulu, rame-rame pasukan kadrun menjemputnya di Bandara Soekarno-Hatta, sampai merusak tempat duduk atau kursi bandara segala. Padahal, kalau mau melihat secara objektif, kasus yang menimpa Rizik itu jauh lebih parah dan memalukan daripada kasus poligami AA Gim. Tapi nasibnya lebih baik, karena setidaknya tidak sampai bangkrut dan juga ditinggalkan oleh jamaah. Tapi, tahu sendirilah ya bagaimana kelakuan warga plus 62, khususnya Bani Kadrun, orang yang benar-benar paham agama seperti Hurai Syihab dan Habib Lutfi bin Yahya, pesan-pesannya nggak mereka dengarkan dan ikutin. Pelaku chat seks malah dipuja bak Lesti Kejora yang baru saja memenangkan audisi di akademi. Memang terkadang dunia ini agak aneh. Ada yang serius banget bekerja dengan gaji yang serba pas-pasan, kena PHK pula pasca adanya pandemi corona. Ada pula yang punya rekam jejak yang baik, tidak pernah tersandung kasus asusila, apalagi mencabuli anak laki-laki, tapi susah banget dapat kerjaan. Si Bibib sang imam jumbo, yang jelas-jelas melakukan perbuatan tercela dan memalukan, masih juga dibanggakan. Tapi, apapun itu, muaranya tetap ke lagu Rhoma Irama yang berjudul Harga Diri. Lebih baik jalan kaki tapi punya harga diri daripada bersedan tanpa kehormatan. Yang artinya apa? Gak ada gunanya punya harta dan jabatan kalau gak punya kehormatan. Begitulah kura-kura. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Singapura dipuja-puji tapi jumlah kasus COVID meledak lagi.
Denny Siregar, yang ngatain contoh dong Singapura, sekarang di mana dia ya? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Singapura sering dipuja dan dipuji dalam penanganan COVID-19. Namun, negara ini kembali dilanda kasus COVID-19 lagi, bahkan tertinggi dalam 1 tahun terakhir. Terkait hal itu, Denny Siregar pun membuat cuitan yang unik. Dalam cuitannya pada 9 September 2021, seperti dilansir dari laman netral, Denny mengatakan, "Gue punya tuh teman orang Indonesia yang kerja di Singapura. Kalau nyinyirin pemerintah kita masalah COVID, wah sakit mata. Contoh dong Singapura," katanya. Denny Siregar juga mengungkapkan dia bahkan lebih Singapura daripada orang Singapura sendiri. Sekarang di mana dia ya? Seperti diketahui, Singapura mencatat rekor kasus COVID-19 lagi. Jumlah infeksi harian lokal baru menembus 328 kasus, yaitu pada Selasa 7 September 2021. Ini adalah infeksi harian tertinggi dalam lebih dari setahun. Negara kota itu kini melaporkan lebih dari 100 kasus domestik setiap hari selama 2 minggu ini. Kementerian Kesehatan Singapura, MOH, di situsnya dikutip Rabu 8 September 2021 menyampaikan 91 kasus terkait dengan kasus sebelumnya dan setelah ditempatkan di karantina. 52 terkait dengan kasus sebelumnya dan terdeteksi melalui pengawasan dan 185 kasus saat ini tidak terhubung. Selain kasus lokal, Singapura juga melaporkan 4 kasus impor. Ini menjadikan total kasus kemarin menjadi 332 kasus. Dalam seminggu terakhir, kasus baru di masyarakat Singapura sudah meningkat dari 771 di pekan lalu menjadi 1.489. Total kasus aktif saat ini berjumlah 2.436 kasus. Kemarin muncul klaster baru yang melibatkan sekolah Islam madrasah di wilayah Bridal Road, di mana 8 kasus terdeteksi. Sebelumnya, MOH memang mengkhawatirkan adanya peningkatan kasus secara eksponensial di negeri itu. Ketua Gugus Tugas COVID-19 Singapura, Lawrence Wong mengatakan, negeri itu perlu mengambil tindakan cepat guna untuk menekan kasus dan memperlambat penularan. Dia berujar ketika kasus meningkat tajam, akan ada lebih banyak kasus di ICU dan lebih banyak orang meninggal karena virus. Karenanya, Singapura akan meningkatkan frekuensi tes dari setiap 2 minggu sekali menjadi seminggu sekali mulai Senin depan. Mengutip Worldometers, Singapura memiliki 69.233 kasus COVID-19 secara total sejak pandemi mewabah di 2020. Ada total 55 kematian sejak virus terdeteksi. Siapapun itu yang dimaksud Denny Siregar menjadikan kita pembelajaran untuk tidak terlalu santer dalam menyerang pemerintah dan membandingkan kinerja pemerintah kita dengan pemerintah negara lainnya. Namun jika sekarang keadaannya berbanding terbalik, apakah tidak malu? Kita semua tahu para pengganggu-pengganggu tersebut tidak berani secara brutal dalam menyerang pemerintah. Pada akhirnya mereka-mereka ini juga tidak membanding-bandingkan kinerja pemerintah kita dengan yang lainnya. Menurut saya ada beberapa penyebab sehingga mereka tak berani secara brutal serang pemerintahan Jokowi. Kalau toh menyerang terkadang hanya letupan-letupan kecil saja, lalu dalam waktu singkat lenyap, kembali senyap. Menurut saya ada beberapa sebab, berikut analisanya. Pertama, oposisi saat ini sangat kesulitan serang kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi. Mengingat secara umum faktanya sejauh ini, tren yang ditunjukkan pemerintahan Jokowi relatif baik. Dari sektor ekonomi, kesehatan atau penanganan pandemi, pembangunan fisik, sosial, politik, dan lainnya. Contohnya, meski pandemi belit negeri, pembangunan yang sudah berjalan tetap dilakukan. Beberapa kali Presiden Jokowi meresmikan proyek-proyek berskala nasional. Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan begitu cermat, menghitung dan bersinergi dengan kementerian terkait. Bahkan banyak negara tetangga juga dunia yang memuji pemerintahan Jokowi saat ini. Kedua, gemuknya koalisi pemerintah sekarang ini kian membuat oposisi sekelas Demokrat dan PKS membuat tertekan secara psikologis. Mereka sadar hanya partai menengah. Terlebih setelah PAN juga ikut genit merapat ke Jokowi. Lengkaplah sudah. Demokrat dan PKS itu serupa seorang teman yang berstatus jomblo dan hanya bisa melongo plus pelongo-pelongo melihat kemesraan teman-temannya yang lainnya dan ngintip dari balik tirai, lantas pikirannya menerawang jauh. Ketiga, adanya puluhan juta jiwa simpatisan Jokowi yang secara masif menamakan diri mereka buzzer NKRI sangat menakutkan bagi para oposisi. Jika mereka membuat pernyataan yang sedikit nyinyir, maka bakal habis hingga kolor mereka bakal diewer-ewer tanpa ampun. Tahu kan Anda? Jokowi secara cerdik telah sukses membuat para oposisi berseteru dengan buzzer NKRI.
Menjadi tontonan yang menarik, oposisi, simpatisan dan para pembenci saat ini dibuat stres. Pasalnya Jokowi dan jajarannya melalui jalan sunyi dan senyap tapi mematikan, menggebuk mereka yang ngaku ulama atau ustadz tetapi bicaranya ngawur berpotensi sara dihajar oleh aparat. Kelompok mafia yang dulu tak disentuh SBY oleh Jokowi diobok-obok sedemikian rupa. Perusahaan asing yang telah bercokol puluhan tahun pun dihajar tanpa ampun dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan cara yang brilian. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?